home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Oke, di hari ini hari Sabtu 6 Mei 2023 jam 9 pagi kita akan memantau inilah kondisi terkini di Tol Cijago 3. Nah, kita akan terus memantau gimana nih masukannya nih ya dari sobat keluarga semua, dari para penonton. Pastinya ada sedikit yang menurut saya bagus sekali juga ya, positif juga. Positif thinking kita adalah mungkin katanya di pekan ini masih ada yang halal lebih halal gitu ya, sehingga beberapa pekerjaan-pekerjaan di sini katanya mungkin ya. Dan memang kalau kita lihat di hari ini tuh alat beratnya udah pada mencar ya, sudah tidak banyak lagi yang terparkir di sana. Kita saksikan di bawah sini terlihat dengan jelas ya, ada di bawah overpass Limo ada pekerjaan galian. Setelah itu di jalur main road ada pekerjaan galian. Mungkin memang kemarin masih belum panas gitu ya mesinnya ya. Atau seperti apa ini yang pokoknya kita pantau aja terus ya setiap hari ya, mau ada perubahannya ataupun tidak ada perubahannya ya. Oke sobat keluarga semua, kita mulai dari sini dulu nih. Ini ada pelebaran Limo Raya. Pelebaran Limo Raya yang saat ini kita pantau juga di area ini. Beberapa pengerjaan pengecoran ataupun pembetonan sudah selesai ya, sudah selesai. Bahkan ini ada apa namanya itu, ada bisa dibilang sedikit perubahan lagi nih jalurnya ya, karena jalur sebelah, jalur sisi sebelah itu lagi dilakukan proses pengecoran. Yang ini maksud saya nih, awalnya kan menggunakan jalur overpass jalur pelebaran Limo Raya yang sangat penuh ya. Nah, karena di sisi ini sedang dilakukan proses pengecoran atau pembetonan, maka jalurnya dipindahkan dulu ke jalur sebelahnya, sisi satunya lagi. Nah, saat ini kita saksikan perubahan yang terjadi di jalur pelebaran Limo Raya ini, karena memang mungkin belum sepenuhnya selesai. Nah, sehingga itu dibuatkan jalurnya menggunakan satu jalur terlebih dahulu ya. Oke. Oh, kita saksikan banyak yang sepedahan juga nih untuk di jalur warga ya. Kita saksikan dulu di area gerbang tol Limo 1. Kira-kira ada pekerjaan apa di gerbang tol Limo 1? Masih pemasangan tiang-tiang ini ya untuk konstruksi dari gerbang tol Limo 1. Dan di depan sana masih ada penlock lama yang wah cukup ramai juga nih, saya lihat di beberapa media-media online, media pokoknya bisa dicek deh dengan kata kunci Tol Cijago 3 tuh. Ternyata lagi rame banget ini di Cijago di sini, di gerbang tol Limo nih ya. Pokoknya lagi mantap sekali ini, banyak beritanya lagi di. Mudah-mudahan lah jangan sampai kejadian seperti di tol Cimanggis Cibitung yang berlarut-larut. Semoga segera selesai sehingga saat digunakan juga tidak terlalu menghambat para pengguna jalan yang memang sudah bisa menggunakan jalan tol ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi ke arah main road dan juga arah gerbang tol Limo 2. Wah, ini bener ya. Jadi hari ini udah mulai banyak lagi alat-alat berat yang bekerja. Sudah mulai gaspol lagi. Di sini ada truk mixer, ada banyak truk mixer yang masih terparkir di atas overpass Limo pagi hari ini. Ada juga banyak dump truck kosong yang juga terparkir di atas overpass Limo. Nah, untuk di jalur main roadnya ini kita saksikan di sini untuk pekerjaan di galian sloop yang menurut sobat keluarga semua juga, yang masukan dari sobat keluarga semua para penonton, kalau memang seharusnya galian sloop itu nggak bisa dilakukan, harusnya pakai tiang pancang juga. Tidak ada tanda-tanda pengerjaannya akan berubah jadi dari galian sloop ke tiang pancang ya. Jadi memang sepertinya karena bidang lahannya yang memang belum selesai pembebasan lahannya sampai saat ini, mau berubah, mau jadi galian sloop ataupun jadi tiang pancang, sepertinya tidak akan bisa tanpa pembebasan lahan yang segera atau harus segera dilakukan.
Ini buktinya kita saksikan sampai hari ini bagian sisi ini yang tegak lurus ini, yang banyak juga masukan katanya seharusnya bisa juga dibuatkan dengan tiang pancang ini, ternyata sampai sekarang tidak dikerjakan juga. Nah ini buktinya masih begini-begini aja ya. Artinya mungkin juga bukan hanya mengenai metode galian slope atau tiang pancang, tapi berarti bidang tersebut memang belum bisa dikerjakan karena pembebasannya belum selesai. Sedangkan ini untuk bidang-bidang yang sudah selesai, kita saksikan pengerjaan di galian slope ini. Tuh, ini kan galian slope nih, pembentukan galian slope nih, ekskavator ini nih. Nah ini tidak ada masalah nih, terus dilanjutkan. Begitu juga dengan pembentukan median saluran air bagian tengah dari badan jalan tolnya. Kita saksikan di ekskavator yang satu ini, yang di bawah ini. Nah ini yang berwarna hijau ini tuh, ini sedang melakukan pekerjaannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke arah pekerjaan ini nih, pelebaran Limoraya yang saat ini kita saksikan ada mini ekskavator di sana. Nah, ini juga sudah mulai pembentukan ini, mulai pembentukan dari kemungkinan besar bentuk dari pelebaran jalannya ya. Karena di sini sudah ada tanda-tandanya nih, udah dibikin kayak semacam apa? Belokannya gitu. Nih, di bawah sini. Kelihatan nggak sobat Pogo semua? Ada bendera-bendera. Ada bendera-bendera di bagian bawah sana. Tuh. Yang ditancap-tancapin sebagai mungkin bagian dari, tuh kalau jalurnya ekskavator lah, tuh ada bekas apa namanya? Bekas dari lintasan ekskavator. Nah, itu sebelah sisi terluarnya itu ada bendera-bendera yang kayaknya bakal dibentuk mulai mengerucut gitu ya. Mulai menyempit ke arah sana. Oke, ini juga ada dozer. Bulldozer juga udah mulai mengerjakan di area ini akses gerbang tol Limo 2. Meskipun sampai hari ini bagian bidang lahan ini belum selesai pembebasan lahannya ya. Belum selesai pembebasan lahannya. Jadi kayak mentok lagi di sini nih pekerjaannya, nanti kemungkinan besar dozer mengerjakan, tapi kemungkinan besar akan mentok di sini karena di sini penlok lama yang menjadi bagian dari gerbang tol Limo 2 juga sama, ini belum selesai pembebasan lahannya. Oke, kita coba kita saksikan lagi ke arah gerbang tol Limo 2 ini. Di sini juga gerbang tol Limo 2 belum ada pengerjaan untuk pemasangan namanya, papan namanya. Saluran air sudah ada. Box-box saluran air ini juga sudah mulai ditaruh. Di sini juga banyak sekali dump truck yang sepertinya akan mulai melakukan lagi loading tanah. Ya, kita saksikan di sini ada tanah-tanah yang harus mungkin digali lagi dan dimasukkan ke dalam dump truck ini. Dan di bawah sini ada beberapa ekskavator juga yang mulai bekerja lagi. Satu melakukan proses penggalian dan satu melakukan proses pembentukan galian slope-nya ya, tuh kemiringan atau lereng. Ya. Nah, ini dia nih. Ini ekskavator ini sedang membentuk kemiringan tanah atau lereng. Nah, ini kemiringan tanah ini, pembentukan galian slope ini tidak sembarangan juga ya. Sudah dihitung-hitung bagaimana kemiringan yang pasnya sehingga nanti bisa dikerjakan. Di depan sana juga sudah ada box culvert saluran air. Ya. Lalu di bawah sini masih ada tenda para pendemo atau para pemilik lahan ya, yang masih menduduki bagian dari bidang tanah yang belum selesai pembebasan lahannya. Saya membaca beberapa artikel juga di situ sudah mulai berstatement juga, dari mulai Pak Lurahnya, terus PPK lahannya, terus BPN-nya, masing-masing sudah mulai memberikan suara di media-media terkait dengan kondisi yang ada di sini. Mungkin sobat keluarga semua juga bisa menambah sumber informasi, bisa juga dengan membaca dari beberapa sumber media tersebut ya. Nah, nanti juga mungkin mudah-mudahan kalau memang sempat dan para pemangku kebijakan juga bersedia untuk saya wawancara, misalkan dari BPN-nya atau dari Pak Lurahnya dan juga dari PPK-nya, pasti akan segera saya tayangkan ya. Nah, di depan sana itu pekerjaannya tidak di bagian jalur yang dipasangkan spanduk oleh itu ya, oleh PT itu ya. Kayaknya spanduknya perlu dicabut ya. Kayaknya yang dari PT demo PT kemarin udah dicabut ya spanduknya ya. Apa belum nih? Kayaknya udah ya, udah dicabut ya.
Saya tidak melihat ada spanduk di sana yang PT Prizamas katanya yang melakukan penutupan dengan spanduk, tapi di situ kita tidak saksikan lagi, kayaknya sudah tidak ada lagi. Sedangkan untuk di bagian depan sana ekskavator dan dozer juga bekerja di jalur yang di luar daripada jalur gerbang tol Limo 1 ya. Oke, kita akan coba lihat lagi ke arah Simpang Susun Krukut. Di bawah ini termasuk yang galian slope tidak diteruskan atau belum diteruskan karena masuk dalam penlock baru dan ini belum bisa dikerjakan. Di sebelahnya itu masih ada rumah. Kalau dikerjakan di sebelahnya ada rumah juga cukup membahayakan ya sepertinya ya. Makanya ini masih belum dikerjakan, masih keputus nih. Untuk galian slope-nya itu masih keputus. Coba lihat saluran airnya juga masih begini nih, masih belentang-belentong begini nih. Masih mencang-mencong ya. Nah, ini karena memang mungkin bidang-bidangnya juga masih belum rapih gitu ya. Oke, kita saksikan juga di bawah sini ada beberapa alat berat yang terdiam, terpaku. Masih ada 1, 2, 3, 4 mungkin beberapa alat berat yang masih terdiam, terpaku. Sisanya sudah mulai melanjutkan pekerjaan. Sekarang kita saksikan menuju ke arah Simpang Susun Krukut ya. Kita coba menuju arah Simpang Susun Krukut. Tadi ini sudah kita saksikan juga bagaimana pembentukan galian slope dan galian-galian di area main road tol Cijago 3. Banyak masukan juga dari para penonton katanya untuk mengerjakan bagian main road terlebih dahulu. Tapi untuk di bagian main road dekat dengan Sutet itu jelas-jelas ditutup oleh para pemilik lahan. Dan sepertinya tidak ditutup agar tidak bisa dikerjakan terlebih dahulu sepertinya untuk di area main road tersebut. Pemilik lahan dan juga sudah menyampaikan kemarin bahwa meminta agar lahannya juga untuk segera dikerjakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pekerjaan. Itu ada di penyampaian wawancara saya pada warga yang kemarin melakukan aktivitas penyampaian aspirasi tersebut. Terus perubahan di sini setelah LC selesai, di sini lanjut ke bagian rigid pavement, lapisan rigid seperti yang kita saksikan. Di sini ada 2 alat paver dengan mereknya Wirtgen. Di sini langsung tancap gas ya, melakukan pekerjaan yang namanya rigid pavement ini, perkerasan lapisan rigid. Dan di bawah sini selain perkerasan lapisan rigid juga ada wheels excavator yang juga membantu melakukan proses penggalian-penggalian untuk bagian median ataupun bagian tengah jalan main road. Di sini baik untuk pengerjaan saluran air ataupun untuk pembentukan dari concrete barrier ya. Concrete barrier di bagian pembatas jalur atau pembatas ya, karena di sini terdiri dari 2 jalur ya. Jadi disebut dengan pembatas jalur dengan concrete barrier atau pembatas beton. Nah, di bawah sini juga ada petugas-petugas ya yang memantau perkembangan di hari ini. Oke, sepertinya di sini sudah mulai terlihat lebih sangat rapih sekali dibandingkan video-video sebelumnya. Jadi di sini sudah rigid juga. Kita saksikan kira-kira rigidnya sampai mana. Oke. Bagian ini sebelah sisi kiri kayaknya udah rigid pavement ya. Sebelah kiri juga udah mulai rigid pavement nih. Begitu juga di sebelah sisi kanan ini sudah rigid pavement, ini sudah tinggal 1 lajur lagi bagian bahu kayaknya. Tinggal bagian bahu terluar aja yang di bagian sisi kanan. Sedangkan bagian sisi kiri ini kayaknya justru bahu terluar duluan yang mengarah ke gerbang tol Krukut 2. Itu didahulukan untuk pengerjaan lapisan rigid, sedangkan lainnya bagian main roadnya belum selesai, ada pengerjaan lapisan rigid pavement. Nah, di sini ada ekskavator juga yang mengerjakan lanjutan untuk di bagian median ya. Bagian median. Terus apa lagi yang berubah? Kita coba saksikan. Ini sebelah sisi kanan sudah rigid pavement. Jadi rigid pavementnya sudah mulai bertambah jauh ya dari video sebelumnya. Kemarin itu saya mau liput nggak jadi karena panas banget. Udah gitu sorenya mendung dan saya takut hujan, ya udahlah. Badan juga lagi kurang enak badan ya. Jadi setiap keluar tuh badannya suhunya panas tapi anginnya kencang sekali. Jadi tuh kayak masuk angin gitu. Jadi badan berkeringat terus ditiup angin, waduh. Kayaknya badan itu not delicious ya. Not delicious ya. Gak enak badan gitu ya. Ya gitu ya. Jadi ya udahlah, saya bilang libur dulu sekali-kali lah.
Nah, tapi ini hari Sabtu saya ambil lagi, mudah-mudahan bisa Maximum flight altitude reached. mengabarkan kepada sobat keluarga semua terkait dengan progres yang ada di Tol Cijago. Di Simalungun Krukut juga demikian kurang lebihnya. Dan hari ini juga tampak juga awan tidak terlalu begitu ini ya. Masih apa ya? Masih tersipu malu kayaknya. Oke, di gerbang tol Krukut 5 nggak terlalu padat. Begitu juga dengan Krukut 3. Sepertinya orang juga pada liburan ya, pada istirahat dulu, mungkin habis mudik lebaran capek banget mungkin kayaknya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan liputan khusus di Jalan Tol Cinere Jagorawi seksi 3. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala supportnya bagi sobat keluarga semua yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan juga share-nya. Terima kasih juga untuk sobat keluarga semua yang sudah mengirimkan super thanks, super chat dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru ataupun progres Tol Cijago terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.